Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Adnan dari kelompok 9. Jadi di kelompok 9 itu ada saya dan teman saya, Saudara Prima Arsetia. Di sini kami akan menjelaskan konsep dasar jaringan fiber optik. Jadi pemateri pertama kita itu adalah Saudara Prima Arsetia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Arsetia dari kelompok 9 akan membawakan beberapa materi mengenai kabel fiber optik. Pengertian kabel fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan sangat kecil dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Fungsi kabel fiber optik. Pada dasarnya, fungsi dari kabel fiber optik sama seperti jenis kabel yang lainnya, yaitu menghubungkan antar komputer dalam jarak lingkup tertentu. Yang menjadi perbedaan antara kabel fiber optik dan kabel jenis lainnya, yaitu kabel fiber optik mempunyai kecepatan akses yang lebih tinggi dan transfer data yang lebih cepat karena menggunakan transmisi cahaya. Karakteristik kabel fiber optik. Ada 6 karakteristik kabel fiber optik, yaitu yang pertama, beroperasi pada kecepatan yang tinggi, gigabit per detik. Yang kedua, mampu membawa banyak paket dengan kapasitas yang besar. Ketiga, biaya rata-rata per node cukup tinggi. Keempat, media dan konektor fiber optik berukuran kecil. Kelima, kebal terhadap gangguan elektromagnetik. Keenam, jarak transmisi yang lebih jauh, yaitu 2-60 km. Bagian-bagian kabel fiber optik. Bagian kabel fiber optik terdiri dari 5. Yang pertama, yaitu outer jacket, berfungsi untuk melindungi inti kabel fiber optik dari gangguan fisik secara langsung. Yang kedua ada strange member, berfungsi untuk melindungi inti kabel fiber optik dari gangguan fisik secara langsung. Coating, berfungsi untuk melindungi inti kabel fiber optik dari gangguan fisik yang mungkin terjadi seperti lengkungan, kelembapan, dan sejenisnya. Cladding, berfungsi untuk melindungi inti kabel fiber optik dan juga sebagai pemandu gelombang cahaya yang tembus agar kembali ke inti kabel fiber optik. Inti, berfungsi untuk mentransmisikan gelombang cahaya pada serat kaca. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Adnan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang telah dibawakan oleh Saudara Prima Arsetia. Jadi fiber optik itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi yang kelebihan dari fiber optik itu yang pertama adalah bandwidth. Bandwidth yang sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabyte per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh. Yang kedua, biaya pemasangan dan pengoperasiannya yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Yang keempat adalah kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Yang kelima, non penghantar dan tidak mengalirkan listrik dan percikan api. Dan terakhir adalah tidak berkarat. Jadi kekurangan fiber optik itu adalah yang pertama, instalasi dan maintenance yang menggunakan tenaga yang ahli, jadi sangat sulit. Dan yang kedua adalah komponen FO mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasiannya yang lebih spesifik. Yang terakhir adalah kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data. Maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut. Selanjutnya, kabel optik pada OSI layer. Jadi kabel optik pada OSI layer fisikal berfungsi untuk melakukan proses encoding, mengelola paket agar bisa berkomunikasi dengan media fisik dan menjalankan proses transmisi. Kabel fiber optik masuk ke dalam kategori alat transmisi yang berfungsi mengantarkan paket dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena itu, kabel fiber optik masuk ke dalam layer pertama dalam OSI, yaitu layer vertikal. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.